Saudara, ancaman Jakarta tenggelam di depan mata. Pemprov DKI Jakarta meyakini pipanisasi mampu mengurangi laju penurunan tanah di ibu kota. Lalu apakah pipanisasi bisa selamatkan Jakarta dari kepungan air? Berikut liputan jurnalis Kompas TV Glenis Oktania yang didukung oleh Earth Journalism Network dan Climate Tracker. Tempat yang dulunya tanah kini digenangi air. Tembok-tembok raksasa didirikan melebihi atap untuk hindari petaka ini. Terdengar titah sang gubernur, proyek pipanisasi akan hentikan Jakarta tenggelam. Apakah ini akan jadi solusi yang tepat atau berakhir sebagai wacana belaka? Selengkapnya bersama saya, Glenis Oktania. Permukaan air laut semakin meninggi disebabkan oleh perubahan iklim. Beberapa bagian Indonesia terancam tenggelam, termasuk ibu kota Jakarta yang mengalami penurunan permukaan tanah dan diperkirakan dapat tenggelam pada 2050. Kajian Institut Teknologi Bandung (ITB) mengungkap laju penurunan tanah di Jakarta bervariasi 1 hingga 10 cm per tahun. Bahkan di beberapa tempat mencapai 20 cm per tahun. Laju ini lebih tinggi dari rata-rata global yang sekitar 2 mm per tahun. Maraknya eksploitasi masif air tanah ditengarai sebagai penyebab utama terjadinya penurunan muka tanah. Jakarta dan wilayah pesisirnya terancam tenggelam tanpa langkah mitigasi yang tepat. Dalam program Sapa Indonesia Malam di Kompas TV pada 21 Agustus 2021 lalu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyangkal kajian peneliti ITB dan meyakini pipanisasi telah menghambat laju penurunan muka tanah. Kemajuan, jadi mereka yang tahun 2007 memprediksi bahwa Jakarta permukaan tanahnya turun sehingga air akan masuk lebih cepat, hari ini prediksinya sudah berhasil dibatalkan lewat kegiatan pendistribusian air tanah, air minum kepada masyarakat, sehingga tidak harus mengambil air dari dalam tanah. Penurunan permukaan tanah di Jakarta mengalami pelambatan. Hal ini sejalan dengan target Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta dan Pamjaya untuk memaksimalkan target capaian pipanisasi bagi warga Jakarta. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Sumber Daya Air Pasal 6 Nomor 17 Tahun 2019, disebutkan hak rakyat atas air sudah dijamin oleh negara minimal untuk kebutuhan sehari-hari yang kualitasnya baik serta terjangkau. Pipanisasi dianggap penting utamanya karena kondisi air tanah Jakarta sudah jauh dari kata layak untuk digunakan oleh publik. Berdasarkan kategori dari Kementerian ESDM, ada 4 kategori kondisi air tanah dangkal atau freatik untuk menggambarkan kondisi air tanah di Jakarta. Kondisi cekungan air tanah di Jakarta saat ini dalam kondisi sangat kritis akibat eksploitasi air tanah yang berlebihan. Koordinator Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air atau KRUHA, Muhammad Reza Syahib menegaskan, pentingnya pipanisasi air bersih sebagai pemenuhan hak warga atas air bersih. Dalam konteks Jakarta mau nggak mau, kalau opsi terakhirnya memang pipanisasi. 100% harus pipanisasi, baik layanan air minumnya maupun air limbahnya. Kenapa? Karena ekosistem airnya udah rusak luar biasa gitu loh. Dirut Pamjaya, Arif Nasruddin menjelaskan sudah lebih dari setengah total daerah DKI Jakarta sudah mendapatkan akses pipa air bersih. Cakupan kita sudah di angka 66%, gitu ya, sudah di angka 66%, yang pastinya masih ada 34% lagi yang harus kita penuhi untuk mencapai 100%. Dan itu kenapa kemudian tadi saya sampaikan, sinergitas antara pemerintah pusat dan kemudian pemerintah daerah sudah dilakukan. Anggota DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana dari Komisi A Bidang Pemerintahan memastikan target pipanisasi akan tercapai dan hal ini dapat menjadi solusi terbaik untuk menangani Jakarta tenggelam. Pamjaya kan alat negara nih. Nah, saya kira Pamjaya jangan hanya memikirkan soal profit penggunaan air bersih oleh pusat-pusat komersil, tapi mereka Pamjaya harus lebih sifatnya melayani masyarakat, menyelamatkan Jakarta.
Sehingga saya optimis tahun 2023 dengan pengalokasian anggaran yang nantinya akan kita dorong secara maksimal, pipanisasi akan bisa dilakukan dengan lebih cepat. Solusi yang paling tepat, pipanisasi air bersih. Namun sejumlah ahli menyaksikan pipanisasi air bersih dapat segera berdampak dalam memperlambat penurunan muka tanah di ibu kota. Peneliti Geodesi ITB, Heri Andreas menyoroti sulitnya memasang sistem pipa air bersih baik di sumber mata air di Jatiluhur, Jawa Barat maupun di dalam kota Jakarta. Nanti proses implementasinya kan juga tidak sederhana ya, karena pipanisasi itu yang paling ribet itu bagaimana kita mengkoneksikan ya dari Jatiluhur 1, 2, kemudian dari Karian ya ke Jakarta ya. Nah itu kalau kita lihat kondisi di lapangannya yang sudah padat semrawut ya, itu diharapkan nanti ya semoga tidak menjadi obstacle gitu ya. Obstacle tadi ya, hambatan ya. Tapi kita tahu ya bahwa subsurface Jakarta itu sudah cukup semrawut ya. Jadi dalam menentukan jalurnya itu sendiri juga nanti harus hati-hati gitu ya, jangan sampai nanti kabel bawah tanah kepotong gitu ya, kemudian ada pipa gas kena bocor gitu ya. Nah itu kendala-kendala itu sebenarnya yang sudah ada di benaknya pemerintah ya, makanya maju mundur nih programnya ya. Sementara itu, pengamat tata kota Yayat Supriyatna menilai pipanisasi tersebut tidak akan berdampak jika Jakarta belum mampu secara mandiri mengelola sumber air baku. Misalnya nanti kemampuan sesudah pipanisasi ternyata airnya nggak ada, itu lebih parah. Pipa bisa dipasang, tapi airnya ada tidak. Karena Jakarta sendiri bukan daerah yang punya potensi air baku yang cukup, karena semua air baku di Jakarta itu didapatnya jadi Jatiluhur. Kemudian juga potensi kemungkinan didapatkan dari Waduk Karian di wilayah Banten. Jadi Jakarta tidak punya, jadi menjadi persoalan. Selain itu, Jakarta memiliki manajemen air yang buruk dikarenakan pengelolaan air masih dikuasai oleh pihak swasta. Jakarta sebenarnya bad management gitu, bukan kita nggak punya air baku gitu. Kalau misalnya semua air hujan yang di Jakarta ditampung gitu ya, lewat penataan misalnya gedung segala macam, dimulai dari gedung-gedung pemerintah aja lah misalnya. Kebijakannya harus mendorong disintensif penggunaan air tanah, karena itu salah satu sebab juga sulitnya air tanah itu sebenarnya. Kalau dikelola secara benar, air tanah di Jakarta kan pengelolaannya gelap. Saat ini pemerintah berupaya untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga Jakarta. Berdasarkan data Pamjaya, jumlah air yang dibutuhkan di Jakarta mencapai hampir 32.000 liter per detik. Dan kapasitas produksi air mencapai 20.000 liter per detik. Jakarta masih kekurangan air bersih mencapai 11.000 liter per detik. Sayangnya, suplai air bersih di Jakarta masih terkendala oleh kebocoran pipa. Hingga akhir tahun 2021, tercatat sekitar 40% air bocor dalam distribusi dan tidak dapat dimanfaatkan oleh warga. Solusi pipanisasi nyatanya masih memiliki sejumlah tantangan, dari sumber air, perbaikan tata kelola, dan juga target pipanisasi yang harus dilakukan secara cepat, berlomba dengan penurunan muka tanah di Jakarta. Harapan tanpa kerja keras dan komitmen adalah pekerjaan rumah yang abadi. Glenis Oktania, Kompas TV, Jakarta.